Pemirsa yang kami hormati, pertemuan kami pada hari ini adalah pertemuan yang ke-16. Dalam pertemuan ke-16 ini, saya akan melanjutkan masalah nasakh, yaitu penghapusan hukum syara'. Jadi hukum syara' bisa dihapus, tapi dengan hukum syara' juga. Dengan hukum lain tidak bisa. Nah, dulu sudah saya sampaikan, di dalam penghapusan ini ada penghapusan tulisannya, sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Seperti ayat rajam. Di Quran tidak ada rajam, tapi Nabi masih melaksanakan rajam. Berarti hukumnya masih berlaku meskipun ayat atau bunyinya sudah dihapus. Yang kedua adalah naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Dihapus hukumnya, tulisannya masih tetap ada. Dulu sudah saya sampaikan, seperti iddah. Dulu iddah adalah 1 tahun. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa daruna azwaja wasiyatan liazwajihim mata'an ilal haul. Kemudian ayat itu dihapus dengan ayat yang datang kemudian, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Iddah hanya 4 bulan 10 hari. Itu namanya naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Naskhul hukmi wa baqaul hukmi. Kemudian yang ketiga adalah dihapus keduanya. Baik hukumnya sudah tidak berlaku dan bunyi ayat yang diturunkan Allah sudah tidak ada. Apa contohnya? Dulu sudah saya sampaikan, yaitu menyusu itu bisa menjadi mahram dengan syarat sampai 10 susuan. Nah, itu sudah tidak ada, sudah dihapus. Karena sudah dihapus dengan 5 susuan saja. Sudah menjadi mahram. Nah. Untuk selanjutnya, naskhus sunnah bil kitab. Menghapus hadis dengan Al-Quran. Jadi Quran kemudian dihapus dengan hadis. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperintah untuk menghadap Baitul Maqdis dalam sholat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Maksud dan tujuannya apa? Untuk menarik orang-orang Yahudi, untuk melunakkan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, selama 6 bulan, 16 bulan,
Allah menurunkan Al-Quran, yaitu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Berarti yang menghadap ke Baitul Maqdis adalah sunnah, yang menghapus adalah Al-Quran. Itu namanya naskhus sunnah bil kitab. Pemirsa yang kami hormati, kemudian yang kelima adalah naskhus sunnah bisunnah, menghapus hadis dengan hadis. Contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah melarang sahabat-sahabat untuk ziarah kubur dengan sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa innaha tudzakkirul maut. Kami telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur adalah memperingatkan diri kita akan kematian. Nah, pemirsa yang kami hormati, kalau kita menginginkan mendoakan orang-orang yang telah mati, apa orang tua kita, apa saudara kita, atau siapa saja, sama saja kita mendoakan dari rumah atau dari jauh, doa akan sampai. Meskipun jauh di Mekah, jauh di Mesir, kita di Indonesia, doa kita akan sampai. Tidak ada bedanya dengan kita berdoa di dalam kuburan itu. Kemudian keistimewaannya apa kalau kita datang ke kuburan? Keistimewaannya, fa innaha tudzakkirul maut. Itu bisa mengingatkan kita. Kita akan mengalami seperti mereka-mereka yang ada di dalam kuburan. Nah, kalau kita selalu ingat kepada kematian, pengaruhnya besar. Kita akan berlaku sebaik-baiknya. Kita akan mampu menjaga hal-hal yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan mati mempertanggungjawab segala amal kita. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pada waktu pertama melarang itu karena khawatir kalau masih kambuh lagi kebiasaan zaman jahiliyah. Mereka kebanyakan adalah minta ke kuburan. Setiap dia mengalami kesulitan, nah, datang ke kuburan. Karena mereka masih jauh imannya kepada Tuhan, lebih dekat kepada kuburan dan berhala-berhala yang ada di dalam Mekah itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad melarangnya. Tapi setelah iman mereka kuat, tidak mungkin tergoyahkan. Nah, Nabi Muhammad SAW membolehkannya. Itu naskhus sunnah bis sunnah. Nah, pemirsa yang kami hormati, untuk penghapusan, ulama sepakat bahwa Quran bisa dihapus dengan Quran. Karena derajatnya sama. Al-Quran dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda, Allah berhak untuk mengubah dan untuk menetapkan.
Kemudian hadis dengan hadis pun bisa. Ulama sepakat. Hadis dihapus dengan hadis adalah bisa. Karena derajatnya sama. Seperti tadi. Kemudian hadis dihapus dengan Quran, bisa. Malah yang menghapus lebih kuat daripada yang dihapus. Karena hadis adalah nomor 2, Quran adalah nomor 1. Tingkatannya lebih tinggi Quran daripada hadis. Oleh karena itu, ulama sepakat 3 ini. Quran dihapus dengan Quran. Hadis dihapus dengan hadis. Hadis dihapus dengan Quran. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan. Apakah boleh hadis menghapus dengan Quran? Ulama berbeda. Hadis menghapus Al-Quran boleh. Tapi kebanyakan ulama-ulama hadis tidak mampu menghapus Al-Quran. Karena Al-Quran derajatnya lebih tinggi daripada hadis. Tapi ada pula yang membolehkan. Saya pernah, ketika saya sedang melaksanakan haji di Mekah, di Masjid Nabawi, ada pengajian usulul fikih. Tapi pengajian itu tidak di masjid, tapi di kendaraan, di luar masjid. Dia menyampaikan masalah nasakh. Dia dalam keterangannya bahwa bisa Al-Quran dihapus dengan hadis. Saya tanya, Aisyah, Al-Quran dengan hadis lebih tinggi mana? Lebih tinggi Al-Quran. Saya tanya, loh, mengapa hadisku bisa menghapus Quran padahal Quran lebih tinggi? Jawabnya ada. Contohnya yang membolehkan begini. Di dalam Al-Quran ada, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Apabila kamu menjelang mati, menjelang bukan wis mati tapi menjelang akan mati, kamu harus wasiat kepada kedua orang tua dan kepada keluarga dekat kalau kamu meninggalkan harta. Nah, ini Quran. Jadi orang akan mati wajib wasiat kepada kedua orang tua dan kepada keluarganya. Itu dihapus dengan sabda Nabi. La wasiyata liwarithin. Hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, berarti tadi disuruh wasiat kepada orang tua, famili, itu ahli waris, tidak boleh. Nah, karena dihapus dengan sabda Nabi la wasiyata li warisin. Pendapat ini saya tidak setuju. Kenapa?
Karena Quran lebih tinggi daripada hadis. Jadi tidak mampu hadis menghapus Quran. Lah kemudian bagaimana kalau wasiat kepada orang tua dan famili? Yang menghapus wasiat kepada kedua orang tua dan famili bukan hadis itu. Tapi ayat yusikumullahu fi auladikum dan seterusnya. Yaitu cara membagi warisan. Itu sebelum ada ayat warisan. Tapi setelah ada ayat warisan, hukum wasiat kepada orang tua dan keluarga dekat sudah berlaku, tidak dihapus dengan hadis. Malah hadis itu memperkuat. Jadi bukan menghapus tapi memperkuat ayat Al-Quran. Jadi setelah ada ayat yang menjelaskan secara rinci faraid, nah wasiat kepada orang tua dan sudah tidak berlaku. Kenapa? Sampai Nabi menjelaskan la wasiat li warisin, nanti akan mendapat warisan ganda. Satu, hasil wasiat, kedua, hasil pembagian harta faraid. Nah, makanya Nabi memperkuat la wasiat li warithin. Bukan Nabi menghapus Quran, tapi memperkuat Al-Quran yang menghapus wasiat kepada orang tua itu. Jadi salah, seperti di dalam Ushul Fiqh Abdul Hamid telah mengatakan contoh bahwa la wasiat li warisin itu menghapus Al-Quran, itu tidak benar. Yang menghapus wasiat kepada orang itu adalah ayat yang lain yusikumullahu fi auladikum dan seterusnya, satu ayat penuh. Pemirsa yang kami hormati, insya Allah di dalam masalah nasakh, meskipun bagi permulaan pokok-pokok sudah dasar-dasar sudah saya sampaikan. Adapun pengembangannya nanti dalam sekolah lanjutan. Sudah saya sampaikan bahwa kami atau saya hanya menyampaikan dasarnya, yang pokok-pokok dulu. Pengembangannya jauh. Bahkan nanti di perguruan tinggi itu pengembangannya lebih luas. Nah, kitab yang sudah menyampaikan pengembangan yang luar biasa itu ada kitab Ushul Fiqh Jam'ul Jawami. Dan insya Allah pada pertemuan yang ke-17 akan kita sampaikan masalah Al-Mujmal. Sedikit saya singgung. Al-Mujmal itu lafal yang mempunyai makna ganda. Dan makna ganda itu bertolak belakang. Jadi tidak sama, tapi bertolak belakang. Nah, bagaimana untuk menghadapi masalah Al-Mujmal? Yaitu lafal yang mempunyai makna ganda yang berbeda. Nah, insya Allah nanti akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya cukupi sekian saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.